dengan proses yang gaduh oleh Nikita Mirzani di persidangan dengan memaki-maki jaksa, itu cukup bijaksana banget. Hukumannya 4 tahun. Kalau saya hakimnya bisa 6 tahun. Kalau di dalam putusan pidana itu sebenarnya langkah banding itu sangat keliru ya. Apalagi ancaman hukumannya tinggi. Ya, kalau saya pengacara saya nggak banding. Saya mendingan ngurus PB seperti gitu kan. Kita berbuat baik di lapas. Seperti itu kan bisa lakukan pendekatan. Kan udah dipotong masa tahanan juga kan. Dipotong masa tahanan selama berapa bulan ini atau berapa tahun ini kan. Tinggal jalankan paling setahun. Ya sabarlah, anggap aja nyantren kan gitu nih. Kita menjadi bisa sholat di dalam ya kan. Karena pada perkara ini Nikita Mirzani jatuh hukuman karena undang-undang ITE kalau nggak salah ya. Undang-undang ITE kan dari laporannya. Makanya kan ini kontradiktum dengan laporan yang pertama itu tentang pemerasan dan pencucian uang gitu. Tetapi kalau saya berpendapat kayaknya Mail deh yang kena gitu. Mail kena TPPU kayaknya, atau pemerasannya Mail lebih ke Mail yang lebih berat. Kalau udah divonis belum sih Mail? Udah 3 tahun. Oh 3 tahun ya? Oh berarti ya, sebaiknya nggak usah banding kah, ngapain menurut saya gitu. Kalau dua-duanya itu nggak berat hukumannya kan hanya 4 tahun potong masa tahanan, sebenarnya nggak usah banding, ngapain. Belum amnesti ya. Kalau amnesti kita nggak tahu lah ya, kan itu kebijakan dari presiden. Tapi saya rasa sekelas Nikita Mirzani kalau banding itu sangat keliru ya. Apa ya, tahu kronologisnya kan Nikita Mirzani pernah berbuat gaduh juga di persidangan kan. Berarti Melawan jaksa akan mempersulit juga sih, tapi kan jaksa juga kan melakukan banding kan gitu. Lalu mereka melakukan kontra banding kan gitu. Tapi saya rasa sebenarnya nggak perlu ya. Ya karena jaksa itu banding gitu kan, kita nggak perlu karena bahaya. Kalau banding dalam perkara pidana seperti ini itu kan membahayakan, takutnya naik gitu. Kalau saya pengacara nggak mungkin saya ngambil langkah banding. Paling-paling ya saya suruh urus aja di lapas gitu kan. Bang, kalau melihat dari segi hukum gitu kan ya, ini kan cukup alot ya Bang, kemarin dari awal persidangan sampai sekarang itu cukup panjang gitu. Lihatnya seperti apa sih Bang kasus ini kita terjadi? Ya karena kan kenapa alot? Karena kan yang dilaporkan ini kan sama-sama orang public figure ya, dan juga ya sama-sama punya power gitu kan. Jadi polisi juga perlu kehati-hatian gitu, nggak gegabah. Kenapa polisi itu dianggap lama oleh masyarakat dalam melakukan proses penyelidikan ya, sampai ke penersangkaan ya atau penyidikan. Itu kan prosesnya lama, sampai manggil saksi ahli segala. Nah rekan-rekan polisi juga nggak bisa ditekan, kasihan mereka. Bayar saksi ahli aja sekarang tahu sendiri minimal 5 juta. Gitu loh. Nah polisi duitnya dari mana? Kalau 10 kasus kalau bayar saksi ahli ya 5 juta, 50 juta duit dari mana? Mau nggak mau kan ngeroyok kocek komandannya. Mau minta kepada kliennya, nggak mungkin. Tadi bilangnya polisi nggak baik lagi kan. Nah ini juga menjadi PR DPR ya, Komisi 3. Hal-hal seperti ini yang kecil, sepele dianggapnya. Tapi kan ini udah ada peraturan Kapolri, PR Kapolri, udah ada SEMA, udah ada apa. Itu gelar perkara, tentang gelar perkara untuk menghadirkan saksi ahli itu diwajibkan. Nah ini yang menjadi dilema. Uangnya kecil, memanggil saksi ahli itu uang kecil, tetapi itu diperlukan di dalam proses penyelidikan. Sehingga kawan-kawan polisi juga kasihan juga mereka. Makanya banyak kasus yang ngegantung karena apa? Karena terganjal dari itu. Banyak yang nggak jalan karena saksi ahli. Nah kalau mereka meminta kasusnya ini dibongkar seterang-terangnya, nggak mungkin polisi bilang kami belum ada uang untuk bayar saksi ahli, kan nggak mungkin, lucu lembaga negara. Nah ini jadi PR ke depannya, khususnya untuk Pak Jimli Asidik dan Pak Mahfud MD. Coba diusulkan kepada Pak Listio Sigit Prabowo itu uang kompensasi untuk bayar saksi ahli itu loh. Kalau saksi ahli ada di kepolisian, tapi kalau saksi ahli dari luar ngambilnya ada yang harganya 30 juta, 15 juta. Kalau yang baru-baru paling 5 juta, 7 juta. Tapi kan satu kasus, kalau kasusnya banyak. Nah, kalau berkaitan dengan Nikita Mirzani kan pasti pakai saksi ahli. Polisi itu kalau berkaitan dengan orang kecil jarang pakai saksi ahli mereka. Tapi jalan juga nggak yang jalan kasusnya karena terbentur saksi ahli tadi. Tapi kalau urusan kasus besar, nah ini mereka paksakan untuk mendapatkan saksi ahli karena itu udah perintah peraturan. Dan itu biaya dari kepolisian.
dan itu biaya dari kepolisian gitu loh. Nah kita pelapor nggak mau tahu gitu loh. Bukan dari terdakwa atau dari Nggak ada, bukan dari negara juga. Nah itu makanya kadang-kadang polisi kasihan kawan-kawan polisi kita nih, kadang terbentur di situ, makanya kasus itu banyak yang nggak jalan. Nah ini menjadi atensi buat Pak Mahfud ya, buat Pak Mahfud MD, buat Pak Yusril, untuk Pak Jimli Asidiki, ini masukan bahwa jangan dikit-dikit tuh polisi direformasi tetapi nggak melihat secara detail, secara komprehensif bagaimana kata teman-teman penyidik itu sengsaranya di lapangan gitu. Jadi sehingga polisi itu terkesan nggak mau apa ya, nggak mau melakukan proses penyidikan dengan profesional, padahal mereka sudah profesional, tapi satu saja masalah itu ya, belum masalah-masalah yang lainnya seperti fisik. Polisi sampai ada yang sakit loh, itu menangani perkara itu sampai ada yang sakit. Makanya kalau ada orang-orang yang memaki-maki penyidik ya yang benar profesional, jangan mereka tuh capek, kasihan. Oke, Pak. Menarik yang soal kita Mijani, Ya. soal bandingnya dia gimana, Pak? Ya banding tadi udah saya jawab. Kalau bandingnya beliau itu ya siap. Bandingnya beliau itu saya rasa membahayakan dirinya gitu kan. Kalau saya pengacaranya, saya nggak mungkin ngambil langkah banding, apalagi hukumannya kan ringan gitu. Dari tuntutan itu ringan banget, itu sangat bagus banget kan. Sangat prestasi lah pengacaranya bisa membuat hukumannya ringan kan gitu. Tapi kalau pengacaranya udah dikasih keringanan begitu, masih kurang puas juga ya, hakimnya akhirnya ngegas lagi, ntar dihajar beneran gitu. Tapi kan Menyayangkan mungkin ya, Bang? Menyayangkan banget. Ada dalil-dalil yang bisa menguatkan itu kalau versi dari kuasa hukumnya gitu. Iya, makanya gini. Jadi ada pasal-pasal yang tidak dianggap hakim gitu. Jadi gini, dalil itu kan bisa saja. Dalil 4 pilar ini kan biasa saja kan di dalam proses penyelidikan dan administrasi hukum pidana ya. Jadi dalil pengacara kadang kontradiktum dengan dalil jaksa. Dalil jaksa kadang kontradiktum dengan dalil polisi kan gitu. Dari polisi kontradiktum dengan, itu biasa itu dalam proses persidangan. Tetapi yang perlu diingat bahwa setiap putusan itu adalah keyakinan hakim ya. Jadi dasarnya adalah keyakinan hakim. Jadi setiap keputusan itu dasarnya keyakinan hakim. Subjektif. Ya, subjektif. Jadi dasar keyakinan hakim, bukan dasar undang-undang loh. Lihat, setiap putusan itu di negara ini dasarnya berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan demi keyakinan hakim. Keputusannya. Jadi bukan undang-undang loh. Ada prediksi dari Kang Firdaus apa kalau mau? Kalau saya ini yakin naik. Yakin naik. Kondisi itu ya. Kondisi naik kalau dia banding. Kalau dia banding ya, saya yakin naik. Terus apa yang bisa langkah dilakukan lagi kalau itu naik? Ya mau nggak mau perang lagi di kasasi. Hantem lagi, bila perlu hantem lagi ke novum baru PK gitu loh. Tapi kan ya lihat aja nanti kayak apa. Kalau nyemplung sekalian. Tapi abang ngikutin terus ya? Enggak gitu juga, tapi saya sedikit paham. Makanya saya bilang tadi terlalu ceroboh, kecuali ancaman hukum vonisnya 5 tahun ke atas. Nah, itu baru kita banding nggak apa-apa. Tapi kalau di bawah 5 tahun ini sayang banget banding, ngapain? Dia sudah cukup diri. Aduh, sangat cukup bijaksana hakimnya dengan proses yang gaduh oleh Nikita Mirjani di persidangan dengan memaki-maki jaksa. Itu cukup bijaksana banget. Hukumannya 4 tahun. Kalau saya hakimnya bisa 6 tahun, 7 tahun. Oke. Gitu ya. Oke. Ya.